Terapi pete. Video nomor 2 tentang detox TPD pesing. Pete akan mendetoks TPD yang kemudian menghasilkan bau pesing. Detox TPD pesing adalah 3 hal utama dalam terapi pete. Detox atau detoxification yang artinya membuang toksin yang ada di dalam tubuh manusia. Pete akan membersihkan, cleaning atau detox, berbagai zat-zat yang mengganggu kesehatan tubuh manusia. Itulah TPD atau toxin poison dirt yang telah masuk selama berpuluh tahun ke dalam tubuh manusia dewasa melalui berbagai cara, terutama melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan kemudian ada unsur pesing atau bau pesing setelah makan pete. Jadi, detox adalah kemampuan pete membersihkan TPD yang ada di dalam tubuh manusia. Detox. Pete punya kemampuan membersihkan TPD yang ada di dalam sistem pencernaan, di dalam darah, di pembuluh darah, di berbagai organ. Buah pete yang kita makan akan melakukan detox mulai dari sistem pencernaan, kemudian pete akan diserap di usus halus dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Setelah sistem pencernaan itu bersih dari TPD, selanjutnya pete akan membersihkan darah, membersihkan pembuluh darah, terus berlanjut membersihkan berbagai organ tubuh. Ada 3 tipe terapi pete. 1. Terapi buah pete atau TBP. 2. Terapi air pete atau TAP. 3. Terapi full, yaitu gabungan antara TBP dan TAP. 1. Terapi buah pete atau TBP. Pada TBP, proses detox berawal di sistem pencernaan. TPD yang ada di sistem pencernaan akan dibersihkan. Selanjutnya pete diserap dan masuk ke darah. Darah dan pembuluh darah akan dibersihkan. Pete akan mengalir menuju berbagai organ. Pembersihan organ pun terjadi. 2. Terapi air pete atau TAP. Pada TAP, air pete tidak berlama-lama di sistem pencernaan. Karena cair, maka air pete langsung disalurkan ke darah, langsung membersihkan darah, pembuluh darah, lalu pembersihan organ. Tetapi pusat penumpukan TPD yang berada di sistem pencernaan tidak mengalami detox yang berarti. Bila hanya TAP, maka saat penyerapan makanan di usus halus, TPD yang menumpuk di sistem pencernaan akan tetap terserap dan terus diedarkan oleh darah ke berbagai organ. 3. Terapi full, yaitu TBP dan TAP. TBP memang lebih baik daripada TAP. TBP akan membersihkan gudang TPD, itu sistem pencernaan, lebih dulu, dan selanjutnya apa yang keluar dari gudang itu akan lebih bersih. TAP membiarkan gudang TPD itu apa adanya. Air pete langsung ke sistem transportasi, yaitu darah, pembuluh darah. Setiap kali orang itu makan, maka TPD yang ada di gudang akan ikut terserap dan kembali disebarkan. Sebaiknya memang menjalankan terapi full, rutin makan buah pete, TBP, dan minum air pete, TAP. Pembersihan akan berlangsung tuntas. Berikutnya TPD alias toxin poison dirt. TPD alias toxin poison dan dirt itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui bermacam inputan. Ada yang masuk bersama makanan, ada yang melalui minuman, ada yang melalui obat sintetik kimiawi, ada yang melalui udara yang kita hisap, polusi, asap rokok. Jadi TPD masuk secara disengaja atau dengan sadar, orang memasukkan TPD ke dalam tubuh.
secara tidak disengaja atau disadari karena tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti bahwa sesuatu yang kita konsumsi itu mengandung TPD. TPD bisa masuk ke bahan makanan sejak awal produksi, di pertanian, di peternakan, di industri bahan makanan yang lainnya. Toksin atau poison seperti pestisida, fungisida, insektisida, herbisida telah ditebarkan di lahan tanaman, bahan pangan. Obat-obatan kimia telah disuntikkan ke tubuh hewan ternak, disebarkan di kolam ikan agar hewan itu bisa tumbuh sehat, cepat gemuk, tidak diserang jamur, tahan penyakit, dan lain sebagainya. Ikan atau hewan bebas liar yang ada di laut pun tercemar berbagai logam berat karena polutan dari kegiatan industri yang tidak memasang instalasi water treatment. Mereka melepaskan air sisa proses industri mereka langsung ke sungai atau ke laut. Kemudian bahan makanan itu dipanen, ternak pun disembelih seperti sapi, ayam, kambing, babi, atau yang lain, lalu dijual ke pasar. Bisa saja dalam perjalanan menuju pasar atau dalam proses produksi sebelum pengiriman, bahan makanan itu diberi bahan pengawet seperti borak atau formalin agar bisa tahan lebih lama selama perjalanan ataupun dalam penyimpanan di gudang, di toko, di supermarket, dan lain sebagainya. Bahan makanan itu kemudian diolah menjadi santapan. Saat proses di dapur itulah ditambahkan TPD lainnya, bahan penyedap artifisial atau kimia, zat pewarna bukan untuk makanan seperti pewarna tekstil, tambahan bahan kadaluarsa, bahan rusak yang sebenarnya tak layak konsumsi, bahan lain yang bukan bahan makanan seperti plastik untuk menggoreng makanan agar terasa kriuk-kriuk, garing, renyah. Tambahkan lagi bahan pengawet agar makanan tak cepat rusak. Kemudian ada minyak goreng bekas pakai yang sudah mengalami pemanasan atau penggunaan berlama-lama berkali-kali, mengandung arang, karbon, makanan gosong atau telah melalui pembakaran yang terlalu gosong, dan seterusnya. Jadi TPD dengan sengaja dimasukkan ke dalam bahan pangan, antara lain untuk meningkatkan produksi bahan pangan berupa pupuk kimia, insektisida, herbisida, fungisida, pestisida, GMO atau GMF, genetic modified object ataupun food, kemudian pengawet, boraks atau formalin, penambah rasa seperti MSG, rasa buah artifisial, penambah daya tarik seperti pewarna artifisial, pewarna tekstil, bahkan pemutih yang ternyata pembersih keramik. Ada lembaran plastik untuk menambah rasa garing, kremes, kriuk, krenyes-krenyes. Kemudian bahan afkir, rusak, kadaluarsa, bekas, dan lain-lain. Bahkan kerikil kecil pun dibiarkan masuk makanan, ditambahkan dengan sengaja untuk memperbesar volume barang dagangan. Orang yang biasa makan makanan cepat saji, fast food atau instant food akan mengkonsumsi TPD tanpa sadar. Mungkin juga sadar. Dari hari ke hari, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. TPD menumpuk dalam sistem pencernaan, terserap di usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Mengendap di berbagai organ tubuh, menumpuk di sana dan mempengaruhi unjuk kerja setiap organ. Akhirnya memblokir organ tubuh dan merusak organ itu. Maka muncullah berbagai penyakit dari yang ringan sampai yang kritis. Darah tinggi, sumbatan di darah, kolesterol, plak, dan akhirnya diabetes, sakit jantung, sakit ginjal, dan seterusnya. Banyak pedagang makanan melakukan penambahan berbagai bahan artifisial ataupun berbahaya dalam makanan yang mereka proses. Tidak hanya pedagang kelas bawah, tapi pedagang kelas berbintang juga melakukan itu. Para koki ataupun pemilik perusahaan tidak ingin menggunakan bumbu masak ala dulu yang harus ekstra ditumbuk lebih dulu. Mereka memilih cara mudah, gunakan saja bumbu artifisial. Hanya perlu ditebar di atas makanan.
Belakangan mulai muncul kembali penggunaan ulekan ala dapur zaman dulu, digunakan oleh para chef internasional berbintang. Makanan yang mereka sajikan pasti lebih sehat, lebih alami, tetapi harganya juga mahal. TPD telah masuk ke dalam tubuh melalui jalur makanan dan minuman. Hari demi hari, tahun demi tahun, kemudian TPD mengendap di berbagai organ. Muncullah berbagai penyakit, lalu datanglah obat sintetik karya cipta manusia, ditujukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga membebani organ tubuh karena sifatnya yang sintetik, tiruan dari obat dari alam. Obat sintetik ini pun menjadi bagian dari TPD. Selanjutnya ada pesing atau bau pesing. Berkat bau pesing inilah pete mendapat banyak julukan sebutan, antara lain stinky, sting bean, evil smelling bean, bau kampungan, jijik, tak berkelas, mendeso, murahan, kelas bawah, memalukan, sampai dilarang agama tertentu. Pete mendapatkan julukan yang sangat menggugah hati, antara lain sting bean atau evil smelling bean dan lain sebagainya. Memang setelah sesekali makan makanan mengandung pete, maka keesokan pagi hari saat Anda BAB, buang air besar atau pipis, akan menghasilkan puff dan urin yang berbau pesing. Dari sinilah pete mendapatkan berbagai julukan itu. Karena bau pesing inilah orang takut makan pete, benci dan tidak suka, membuat orang memandang pete sebagai makanan kampungan dan menjijikkan bagi orang modern berpendidikan tinggi. Bau pete ini menjadi hambatan utama saat memperkenalkan terapi pete. Hal itu dapat dilihat pada mimik wajah orang yang ditawari terapi pete. Roman muka yang berubah drastis saat mendengar tawaran ini. Yang sebelumnya tersenyum, bisa langsung terlihat marah, melotot, nyeringis, sinis, melengos, terdiam langsung menggat, ketus saat mengatakan tidak mau, dan lain sebagainya. Ada orang-orang dari agama tertentu yang mengatakan pete tidak baik, sebaiknya dijauhi karena baunya bisa mengganggu ritual menghadap Yang Maha Kuasa. Kalau cuma tampilan terheran-heran itu masih cukup bagus, masih bisa diyakinkan, masih ada kemungkinan orang itu mau menjalankan terapi, bisa diyakinkan kalau buah pete itu bermanfaat. Bau pesing itu merupakan reaksi detoks hasil proses peluruhan TPD yang ada dalam tubuh seseorang. TPD dihancurkan, diluruh, dikeluarkan bersama puff, urin, dan keringat. Semakin banyak TPD yang bertumpuk di sistem pencernaan, semakin kuat bau pesing itu. Begitu pula sebaliknya, semakin bersih dari TPD maka semakin rendah bau pesing, puff, urin, dan keringat, sampai akhirnya tidak berbau lagi. Hari pertama makan pete, makan siang atau malam. Hari kedua pagi, puff, urin, bau pesing. Hari kedua makan pete. Hari ketiga pagi, puff, urin, masih pesing. Hari ketiga makan pete. Hari keempat pagi, bau pesing sudah berkurang. Hari keempat makan pete. Hari kelima pagi biasanya sudah tak bau pesing. Hari kelima makan pete. Hari keenam pagi tidak ada bau pesing, dan seterusnya bau pesing itu menghilang. Secara umum, hari kelima pagi puff, urin, dan keringat sudah tak berbau lagi. Memang ada beberapa kasus bau pesing baru hilang setelah hari ke-7 atau ke-8. Ternyata mereka punya kompilasi penyakit. Minum obat konvensional cukup banyak selama bertahun-tahun. Ada satu kasus terakhir pada seorang peserta baru setelah 2 minggu tidak berbau. Dia overweight, punya kompilasi penyakit, dan mengkonsumsi obat konvensional selama bertahun-tahun. Jadi, pesing merupakan hasil reaksi detoks, merupakan keluaran atau output dari proses peluruhan TPD. Akan sangat berbau saat ada banyak TPD.
Baunya akan berkurang saat TPD itu berkurang, akan menghilang setelah TPD itu berhasil diluruh dan dibuang keluar tubuh. Akan muncul lagi saat TPD itu ditumpuk kembali. Saat pesing menghilang, tubuh terasa segar, power dan stamina bertambah, penyakit perlahan disembuhkan, kesehatan terjaga, penyakit pun menjauh. Demikianlah. Semoga terapi pete bisa membawakan hidup sehat berbahagia bagi kita semua. Terima kasih.